Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara benar, masuklah Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam karena mau pilkada, tapi Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, jangan pikir di masjid seperti ini, pengajian seperti ini, taklim seperti ini, jangan pikir tidak ada setan di tengah-tengah kita. Ada setan di tengah-tengah kita. Bentuknya bukan tuyul, bentuknya bukan pocong, bentuknya bukan muka-muka, tapi setan yang ada di tengah-tengah kita dalam bentuk handphone. Terus setan itu orang ceramah isinya saja kerjanya. Setan itu baik itu kalau bukan saya gosip. Saya lagi nak gosip, SMS temannya, ada lagi Ustaz Gaskat itu di bajunya waktu di TV One. Ada tuh itu pura-pura foto, padahal dalam hatinya dia kowe HP baru. Ayo, simpan dulu HP tadi, simpan dulu deh. Kita mau dengar ceramah. Selama kita mau bahas SMS, pasti kita tidak dengar ceramah. Makanya disimpan dulu. Dan saya kalau ceramah Pak Bupati, Pak Wali Kota, tidak lama Pak. Pak Tentara ini kalau saya ceramah tidak lama Pak. Kalau habis berhenti Pak. Biar disuruh kalau habis tidak mau mah juga. Ya? Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kau ikuti langkah setan itu yang ada di HP-mu, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pejabat sipil, militer, tentara yang saya hormati, teristimewa Bapak Wali Kota Kota Palopo yang saya hormati, ayah anda Dr. Andes Yudas Amir yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, sangat spektakuler. Bahkan kejadian ini sekali terjadi seumur hidup. Seumur dunia ini hanya sekali terjadi peristiwa itu. Apa gerangan? Peristiwa diperjalankannya seorang manusia pilihan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina,
Dari Baitul Maqdis take off, naik ke atas langit. Langit pertama sampai langit ketujuh. Dari langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha menuju ke Mustawa. Dari Mustawa menuju ke Sabaha. Lalu berdialog dengan Sang Yang Maha Pencipta. Setelah itu kembali ke muka bumi. Sepintas kita dengar tidak ada istimewa. Kenapa disebut spektakuler? Karena perjalanannya sangat jauh, sementara waktu yang ditempuh sangat ringkas. Logikanya hukum fisika, makin jauh perjalanan ditempuh, makin lama waktu yang dibutuhkan. Tapi perjalanan Isra Mi'raj, perjalanannya sangat jauh, melintasi antar planet, tapi luar biasa, waktunya sangat ringkas. Dalam ayat dijelaskan, lailam, sebagian malam saja. Nak seperti dan cukup satu malam, Pak. Ya namanya satu malam, dari maghrib sampai subuh, satu malam namanya itu. Tapi Al-Quran tidak mengatakan satu malam. Al-Quran cuma mengatakan lailam, sebagian malam saja. Makanya ketika Nabi ceritakan Isra Mi'raj ini, hampir seluruh orang Mekah tidak percaya. Bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab berkata, ayuhan nas, wahai manusia orang-orang Mekah, ini Muhammad percaya sebagai Nabi. Ternyata pabote, ternyata dia pembohong. Kenapa? Dari Masjidil Aqsa bedet tadi malam, dari langit di bedet tadi malam, sekarang ada lagi di Mekah. Mereka tidak masuk akal. Kenapa? Saat itu, Pak, dari Mekah ke Palestina, perjalanan paling cepat naik onta. Tidak ada dipanter waktu itu. Berapa lama dibutuhkan naik onta dari Mekah ke Palestina? 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. PP 2 bulan. Coba 2 bulan PP Mekah Palestina. Nah ini Nabi jelaskan dari langit. Tamak kalanak, tidak masuk akal, tidak mungkin. Ternyata mereka lupa bahwa sebenarnya kejadian Isra Mi'raj itu bukan kehendak Nabi, tapi kehendak Allah. Kalau Allah yang mau, Pak, tidak ada yang tidak masuk akal. Kalau Allah yang mau, maka Allah yang urus segalanya. Coba kita simak ayat tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bahasa Ogina, napa jokka yakan. Artinya napa jokka diperjalankan Nabi. Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Contoh, saya diundang sama Pak Wali Kota, datang ke Palopo. Perjalanan saya bukan saya tanggung. Kenapa? Saya diundang, bos. Mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, termasuk amplopnya, tentu dengan isinya yang saya belum tahu berapa. Ya, siapa yang tanggung? Wali kota. Kenapa? Saya diundang. Kecuali datang sendiri, urus diri Ustaz. Tapi karena saya diundang, urus diri Pak Wali. Begitu kejadian Isra Mi'raj. Allah yang undang, maka Allah yang ngatur segala-galanya. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang mustahil. Jangankan Allah, kejadian tidak masuk akal terjadi. Contoh, nih jam tanganku misalnya, bisa goyang apa enggak? Enggak. Tapi percayalah, Pak, demi Allah, 3 hari yang lalu masih ada di Tokyo, masih ada di Kyoto, masih ada di Osaka jalan-jalan. Ada tak lagi di Palopo. Kemarin ada malah di Palu ini. Tadi malam ada di Makassar. Bagaimana bisa jalan? Dan tidak bisa goyang. Siapa yang jalan? Das Atlantik, dia numpang di tangan. Kalau dia mau bergerak, tidak mungkin. Contoh lagi, beberapa hari yang lalu saya diundang ceramah di Jepang 5 hari. Pergilah saya. Tanpa sepengetahuan saya, ada semut ikut di kantongku. Begitu saya sampai di Jepang, saya buka baju.
Sudah itu ternyata ada semut ikut di kantong. Keluar ini semut waktu sampai ke Jepang. Nah kumpul sesamanya semut tapi bangsa Jepang. Nabi lagi di semut di kantongku. Saudara-saudara sekalian semut Jepang, saya datang dari Indonesia. Nabi lagi di semut Jepang. Jam berapa kau datang? Nabi lagi baru 6 jam yang lalu. Nabi bilang masuk Indonesia kau ke sini 6 jam sampai kau ke Jepang. Udah masuk di akal. Baru kau keluar saja dari rumahnya. Dah saat naik jam kau pantai. Nabi bilang itu semut di kantong. Cocok itu kalau kau yang pilih. Saya jalan. Ini bukan saya yang jalan. Saya sembunyi di kantongnya Ustaz Dasar. Dari rumahnya ke bandara naik mobil. Dari bandara ke sini Osaka naik motor naik pesawat. Betul saya tidak pernah tinggalkan kantongnya. Tapi betulkah juga datang ke Indonesia? Masuk akal tak? Masuk akal? Masuk akal. Tidak mungkin ini semut jalan. Dia numpang di kantongnya Ustaz Dasar. Nah ini begini mestinya kita manai. Mana pernah kita bayangkan 30 tahun yang lalu orang di Pinrang bisa bicara orang yang anaknya di Amerika sekolah dengan dia foto gampang. Tidak pernah dibayangkan dulu. Dulu zaman-zamannya Pak Wali Kota SMP, SD, orang menelpon Pak Gua dipegang. Pegang di sini di telinga, pegang di sini baru diputar. Halo, 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 halo. Coba, tidak pernah dibayangkan orang berbicara mamanya satu di Amerika, orang tuanya di Paluku tidak ada kabelnya. Dulu tidak ada dibayangkan itu. Sabar suatu waktu nanti teknologi mampu membuktikan kejadian Isra Mi'raj. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita tahu, kenapa Nabi diisrakan? Mana dipojokkan Nabi tak? Dalam Islam ada 2 tahun yang aneh-aneh namanya. Satu, tahun gajah. Lahirnya Nabi karena gajah datang menyerang Makkah. Sebut tahun gajah. Yang kedua, tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? 2 orang yang meninggal. Orang yang paling dicintai Nabi dan mencintai Nabi meninggal pada tahun yang sama, makanya disebut tahun duka cita. Bersilatik nyawa Nabi tak. Siapa yang meninggal? Satu kakek beliau Abdul Muttalib. Selang beberapa saat meninggal juga istri beliau yang sangat dicintai, Khadijah radhiyallahu anha. Waktu meninggal Khadijah sedih sekali Nabi. Sampai Bu pernah Nabi bersabda, dengar baik-baik ini Bu. Halo Ibu. Bu, Nabi bersabda, barang siapa seorang wanita meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka percayalah itu ibu calon penghuni surga. Saya ulangi, kalau seorang istri meninggal suaminya berduka terus mengenang kebaikannya istrinya, itu perempuan calon penghuni surga. Contoh, besok-besok meninggal ibu, langsung Nabi bilang suami tak, Tuhan kenapa nak meninggal ini suami istri kalau ku sayangnya meskipun dia gendut tapi ku sayang Tuhan. Namo bau kali pada tapi ku sayang Tuhan. Maka kesini masih ingat mati. Nah itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu istrinya meninggal masih suaminya kamar berteriak merdeka. Cara neraka itu. Nah, keadaan Nabi berduka, dalam keadaan Nabi sedih, Allah perintahkan 4 malaikat. Malaikat yang datang jemput Nabi 4 tak, dipimpin langsung oleh komandannya malaikat Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Allah berfirman, Jibril, turun kau jemput kekasihku Muhammad. Saya mau bawa pergi hibur dia. Saya mau kasih dia hadiah. Jemput kekasihku Muhammad. Saya mau hibur dia. Kemana? Gili-gili? Bukan. Kemana? Malino? Bukan. Kemana? Tanjung Bira? Bukan. Kemana? Palopo? Bukan. Mana? Toraja? Bukan. Kemana? Langsung ketemu Allah. Apa ndak bahagia Pak? Ketemu saja saya wali kota pagi-pagi saya langsung alhamdulillah berangkat sini. Kita ketemu saja pejabat langsung kita foto upload semua di Facebook. Ini Pak ketemu Allah.
turun malaikat Jibril 4. Waktu itu Rasul lagi baring-baring. Jibril lapor. Muhammad berkata, ya, saya diperintah Allah untuk menjemput kamu. Kemana? Saya juga tidak tahu, yang penting disuruh menjemput kamu. Langsung Nabi berkata, laksanakan. Siap. Lanjutkan. Pak Yudas maksudnya, kalau Pak Yudas lanjutkan ya. Naiklah Nabi ke atas buraq, dibawa menjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kendaraan buraq. Itu kecepatan buraq menurut hadis, di mana Nabi tertuju matanya terakhir, di situ sampai kakinya buraq. Jadi kalau misalnya Nabi lihat jenis untung, sampai lagi jenis untung. Nah lihat lagi takalar, sampai lagi takalar. Nah lihat lagi toraja, sampai lagi toraja. Kecepatannya itu buraq, melebihi kecepatan cahaya. Naiklah Nabi, mulai dari perjalanan. Bertanya lagi mahasiswa di Asia Blitar, Ustaz, Nabi kan mau ke langit. Iya. Kenapa lagi mesti ke Masjidil Aqsa? Kan bisa itu dari Makkah langsung naik ke langit. Boros anggaran. Ini yang banyak kantor-kantor pejabat. Ada SPJ, tidak ada perjalanan. Sopir kasih dosa-dosa juga. Kita tanda tangan, sopir juga bertanda tangan, dapat juga dosanya. Dapat dosa, tidak dapat honor. Kasihan dengan kita ini anak buah begitu. Jadi tidak ada di Padopo. Kalau ada suka SPJ begitu, karena saya juga sering disuruh tanda tangan, Pak. Kalau mau diundang ceramah, datang itu kodong itu pegawai SPJ Ustaz. Tanda tangan lah, ya. Tapi kalau ada SPJ tidak ada perjalanan, yang begini nanti Pak kalau mati, begitu dilihat mukanya langsung ada malaikat. Wah, ini yang suka sekali jalan-jalan begini. Coba kau masuk ke neraka jalan-jalan ke rumah. Saya suka kecelakaan. Nah, kenapa sih mesti ke Palestina? Kan boros. Namanya naik ke langit. Dari Makkah juga bisa ke langit. Allah jawab dalam ayat berikutnya, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Belanya pemberitaan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah ingin berikan pelajaran buat kita. Nabi diberikan perumpamaan. Allah perlihatkan apa dari yang Nabi. Satu, begitu Nabi naik buraq, ada api makin dekat membesar, makin dekat membesar, makin dekat makin besar. Nabi bertanya, Jibril, siapa itu Jibril? Ini ya Jibril. Jibril menjawab, itu setan, iblis yang ingin menghambat perjalananmu. Itu iblis yang ingin menggagalkan niat baikmu. Lalu Nabi bertanya, bagaimana cara melawannya? Jibril menjawab, tembak dia bukan dengan bazooka, tembak dia bukan dengan senjata otomatis. Bagaimana cara tembaknya? Tidak perlu kau peluru, tidak perlu kau senjata. Bagaimana cara tembaknya? Tembak melalui mulutmu dengan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Oh, lari setan, dekat lagi, tembak lagi, datang lagi, tembak lagi. Makanya Bapak Ibu sekalian, pelajaran pertama dari Isra Mi'raj di tempat ini, begitu ada kegiatan yang mencoba menghalangi kita, maka tembaklah itu dengan kalimat istighfar. Siapa yang kita tembak? Setan. Ketika Bapak mau berbuat baik, setan kepanasan. Hayya 'alas shalah. Setan mulai tunggu, nanti matupi, nampai barang. Bahasan belum di kamar. Setan itu gimana caranya? Istighfar. Tiba-tiba datang di kantor SPG, cewek-cewek cantik, buka pintu, setan mulai. Dah ada dia kok, sambut dengan baik tangannya. Setan mana dia tuh? Gimana cara melawannya? Tembak dengan istighfar. Astagfirullah. Tiba-tiba kita duduk-duduk di jalan, lewat cewek, kelihatan pahanya. Putihnya, bukan alhamdulillah. Astagfirullah. Pertama kalau dilihat pertama dilihat itu rezeki, kata Allah, kata Nabi, rezeki
suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Sudah itu masih dilihat, astagfirullah, panikam pandang. Jangan begini, astagfirullah. Astagfirullah. Jelas, Pak, saya mengajak kepada kita, itu enaknya Pak kalau kemana-mana ada tasbih begini. Saya ada tasbih kemana-mana saya pakai. Mulai menjadi saksi di akhirat kelak. Meskipun sebagian penceramah yang baru belajar satu buku, kata tuh itu penceramah pakai dia punya surga. Tidak pakai tasbih. Nabi tidak ada pakai tasbih. Dan iya kan penceramah pakai mic, karena Nabi itu tidak pakai mic. Kalau ada tasbih begini di tangan tapak, otomatis itu mulut istighfar. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada orang pegang begini, Bu, tasbih, langsung bilang, jalan kote tua. Ya Pak. Ya, jelas ya? Oh, jadi pelajaran pertama, tembak dengan istighfar. Berdosa istighfar, istighfar terus. Ada orang fitnah kita, istighfar. Ada orang menyerang kita, istighfar. Biar Allah yang wakili kita melawan dia. Kalau Allah yang lawan, Pak, yang makin kasih masuk penjara, kasih mencuri saja 3 bulan. Kalau tentara mencuri 3 bulan, masa bertugas mencuri saja karena masih sakit, Pak. Bapak, saudara-saudara sekalian, jalan lagi Nabi. Pelajaran kedua, Nabi melihat ada orang menanam biji. Begitu dia tanam, langsung tumbuh. Masya Allah. Tidak cukup sampai di situ, tumbuh langsung berbuah. Begitu berbuah, hebatnya lagi langsung bisa panen. Dipetik buahnya, muncul buah baru. Petik, muncul buah baru. Tanam langsung panen. Masya Allah. Ada kira-kira di Palopo begitu? Tanam langsung panen. Di kampungku tanam gagal panen. Ini tanam langsung panen. Nabi geleng kepala. Jago atau uang. Hebat roh. Siapa dia Jibril? Masya Allah. Siapa dia? Hebat betul. Jibril menjawab, itulah umat Islam warga Palopo yang bangun di masjid. Itulah umatmu yang bersedekah di jalan agama Allah. Itulah orang kaya yang membantu orang miskin. Itulah orang miskin yang melapangkan hartanya meskipun sedikit, tapi dia ikut membagi-bagikan pembangunan masjid, anak yatim, janda-janda tua, sekolah-sekolah Islam, dakwah dan kegiatan lainnya. Itu nanti yang dia punya tumbuhan langsung panen. Allah sediakan kita panen di dunia. Nah, sediakan di Allah lahan, tanam langsung panen. Lahan itu adalah majelis taklim, lahan itu yatim piatu, lahan itu sekolah-sekolah Islam, lahan itu masjid, lahan itu fakir-fakir miskin. Maka demi Allah, kalau mendapat lahan seperti itu, jangan pelit, jangan kikir, jangan batin, alias jangan sengkek kikir dalam jembatan. Tapi Pak Wali, kalau mau lagi terpilih kedua kalinya, jalan sengkek. Tidak orang suka itu orang sekjen, Pak. Betul kan? Mereka ada toko yang sekjen, Pak. Mereka ada toko. Percaya bagi Pak, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka itu orang pelit. Dan jago di rumah sekjen sekali itu sekjen. Padahal dia juga sekjen. Jelas nih? Jelas. Sedekah. Ibu, mau sehat fisik, rohani dan jasmani, sedekah. Bapak-bapak mau tertolak dari musibah, sedekah. Mau punya anak yang baik, sedekah. Ustaz, anakku ini kok susah sekali saya didik, tidak mau mendengar. Barangkali ibu kurang sedekah sehingga yang dia makan menjadi barang yang tidak manfaat. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak pernah saya dengar orang bilang begini, Ustaz, itu rumah yang disudut kaya sekali dulu itu, Ustaz, kaya sekali di kampung ini.
hanya karena dia rajin bangun masjid, bangkrut itu. Tidak ada. Yang bangkrut gara-gara apa? Judi. Bangkrut gara-gara apa? Selingkuh. Bukan poligami, beda. Poligami itu halal, boleh, cuma tidak boleh dibahas di sini, marah dulu. Selingkuh tidak boleh. Narkoba, judi itu yang kasih bangkrut orang. Tapi tidak ada orang bangkrut gara-gara membantu sesamanya manusia. Bapak Ibu pasti kenal itu Haji Adi Sose. Beliau itu 2 Ramadan yang lalu diresmikan masjidnya yang dia bangun sendiri yang ke-165 masjid. Sampai detik ini sehat walafiat, sampai detik ini masih gagah perkasa. Terakhir 4 bulan yang lalu saya dengar baru lagi menikah anak SMA. Dengar tidak masuk Pak? Nah, dengar tidak gitu. Artinya kalau mau dapat lagi istri yang baik, jangan pelit. Banyak orang yang suka kalau orang suka sedekah. Ya, jangan lagi Nabi. Apalagi Nabi lihat. Masya Allah, ada orang Pak, nah cakar-cakar Pak, cakar seluruh badannya, teriak, sakit tapi dia cakar tonjik, sakit tapi dia cakar seluruh badannya, lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Nabi bertanya, Jibril, bodoh betul itu, dia tahu sakit kalau dia cakar dirinya, dia tahu itu bangkai kalau dia makan, siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka cerita kejelekannya orang. Masuk di sini yang suka wartawan infotainment, yang suka cerita kejelekannya orang. Itu masuk di sini siapa? Masuk di sini apa? Lawan-lawan politik yang mau jadi bupati, mau jadi anggota DPR, mau jadi pejabat, dia jelek-jelekkan lawan musuhnya. Ayat sedikit. Dia cakar-cakar seluruh badannya nanti. Tidakkah agama mengajarkan kita jangan kau ungkap aib sesama manusia supaya Allah pun menutup aib dan kerusakan. Yang mati, Bu, ini penyakitnya ibu-ibu ini. Kalau ada orang ajak gosip, lebih baik kita bilang astagfirullah, jangan ke saya deh, jangan kita urus kejelekannya orang, belum tentu saya lebih baik dari dia. Aman nih, bisa kira-kira Bu? Bisa? Bagaimana mau bisa? Nah kita gampang dipancing. Jangan beda, kok dia begitu nekat itu, padahal tidak tahu urusan. Jangan makin Pak, termasuk kita mau pilih pemimpin, mau pilih menantu, mau pilih ipar, mau pilih kepala dinas, jangan pilih orang yang suka cerita kejelekan orang. Jelas? Nah, sebenarnya banyak dilihat Nabi, tapi waktu terbatas. Sampailah Nabi di Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa menuju ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis Nabi naik ke langit 1 sampai ke 7. Dari langit ke 7 Nabi menuju ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha Nabi menuju ke Mustawa. Lalu dari Mustawa Nabi ke Sabaha. Di situ Jibril berkata, Muhammad, maafkan saya tidak bisa masuk sampai di sini. Kenapa? Kalau saya masuk harus saya punya badan. Kau diizinkan Allah masuk lagi, masuk dengan. Begitu Nabi masuk di area itu, kedengaran suara dari arah sana. Assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah jawab, assalamu alaina. Nabi jawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu Nabi jawab itu. Lalu Jibril menjawabnya, asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah dialognya Allah, Jibril dan Muhammad ketika tiba yang kita baca dalam tahayat. Makanya kalau tahayat kita jangan diburu-buru, karena itu dialog dengan Allah. Ringkas kisah. Lalu Nabi tidak meminta, Nabi hanya menyampaikan, ya Allah, Engkau memberi kemuliaan kepada Ibrahim
40 hari. Ya Allah, betapa mulia Allah. Lalu Allah menjawab, Muhammad, saya kasih kau juga yang tidak pernah saya kasih ke Nabi sebelumnya. Waletoko hadiah yang tidak pernah saya kasih kepada umat-umat dan Nabi sebelummu. Apa terangan? Saya kasih kau sholat 50 kali sehari semalam. Nabi bersabda, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Turunlah Nabi. Langit ketujuh tidak ada masalah. Langit keenam ketemu Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, Muhammad, ada oleh-oleh dilengkung Allah Ta'ala? Apa oleh-oleh yang kau bawa untuk umatku? Nabi menjawab, Alhamdulillah, dikasih perintah sholat 50 kali sehari semalam. Nabi dan Nabi Musa, berapa? 50 kali bos, banyak tawa. Tidak ada tawa dalam hadis ya. Ini hanya bahasanya dasar Latin ya, supaya gampang, supaya enak kita dengar. Nabi dan Nabi Musa, tidak salah, tidak mampu itu umatku kalau 50. Saya saja umatku yang besar-besar tidak mampu itu kalau 50, apalagi umatku yang kecil-kecil. Makutu 50 kan belum lagi mentre pemilu diskon, minta kau keringanan. Naik lagi Allah, ya Allah banyak sekali. Allah berfirman, ayo baiklah, kurangi 5, tinggal berapa Pak? 50 kurang 5 tinggal berapa? 45. Turun Nabi Musa, masih banyak, kurangi lagi. Naik lagi Nabi, masih banyak ini Tuhan, kurangi lagi 5. Turun lagi tinggal 5, 35. Musa masih banyak, mondar mandir. Setiap kali naik kurangi 5, terakhir tinggal 5. Nabi Musa, berapa bos? 5 kali. Nabi naik lagi, masih banyak. Nabi di situ kelihatan cerdasnya, berpikir setiap kali saya naik dikurangi 5, sekarang tinggal 5. Kalau naik lagi ini tidak ada dapat. Tobi, mau ditobi pikirin apa yang dikhawatirkan Nabi Musa ternyata betul adanya. Sekarang saja yang tinggal 5 Pak, masih ada yang tinggal 1 sekali Jumat saja. Bagaimana minta seandainya 5? Tidak bisa orang jadi tentara, tidak bisa orang jadi kapolres, tidak bisa lagi orang jadi wali kota, sampai saja terus dikerja. Baru bangun, hayya 'alas shalah, ini sampai. Mau naik mobil, hayya 'alas shalah, sampai lagi. Mau masuk kantor, hayya 'alas shalah, sampai lagi. Coba, alhamdulillah tinggal 5. Alhamdulillah lagi, meskipun tinggal 5, nilai dan keutamaannya tetap sama dengan. Nah, inilah makna terpenting dari Isra Mi'raj, sholat. Mari kita coba kaitkan kehidupan kita dengan sholat ini. Pak Bu, percayalah bahwa tidak ada orang di dunia ini tidak ada masalahnya. Saya ulangi, tidak ada orang di dunia ini Pak yang tidak ada masalahnya. Pasti ada semua masalahnya. Contoh, istri cantik. Pak, kita kira itu kalau istri tak cantik dan masih muda tidak ada masalahnya. Pak, masalah nagoda orang Pak. Apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi. Istri cantik, suami jelek. Istri cantik masalah, berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek, kita lagi jadi masalah, malu tidak kaya. Kenapa? Malu ini dekatnya lagi. Coba, istri cantik masalah, istri jelek masalah, berarti bagus kalau tidak ada istri. Masalah lagi Pak, berarti bagus lagi kalau banyak istri. Lebih masalah lagi, istri cantik masalah, istri jelek masalah, tidak ada istri masalah, banyak istri masalah. Coba, contoh lagi, buat kita dulu kuliah apa masalah? Apa masalah? Mau lulus sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Belum. Mau jadi pegawai negeri.
Sudah jadi pegawai negeri, selesai masalahnya? Belum. Potongi jari kepala bagian. Tuh? Sudah jadi kepala bagian, selesai masalahnya? Muncul masalah baru, potongi jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas, selesai masalahnya? Tidak, potong jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya? Belum, potong jadi wali kota. Ayo, sudah jadi wali kota, selesai masalahnya? Belum, mau 2 periode dong. Tidak ada masalahnya, Pak. Saya sempat jadi ustaz, sudah jadi dosen, sudah terkenal, selesai masalahku? Tidak, potong nggak coba-coba jadi wakil wali kota di Makassar. Tidak ada masalahnya. Semua orang ada masalah. Tidak ada mobil, masalah. Begitu sudah beli mobil, selesai masalah? Tidak, cicilannya lagi sisa kita. Coba bagi. Tidak ada masalah. Tidak ada banyak masalah. Begitu ada masalah anaknya, tambah masalah pemilih susunan. Apalagi cara mendidiknya. Tidak ada masalah, Pak. Tentara banyak lagi masalahnya. Polisi lebih banyak lagi masalahnya. Ustaz banyak juga masalahnya. Seperti saya tadi subuh masalah juga saya dapat, Pak. Perjalanan tinggalkan sopir. 3 jam saya menderita di Kera. Kira ada di atas ternyata lalu, Pak, masalah. 3 jam saya di pinggir jalan, Pak. Dari jam 3 subuh sampai jam 6.15. Aku kasih singgah sebuah mobil, tidak ada toko ambil. Benar-benar kasih pancalnya. Masalah. Hampir, Pak, sebenarnya kecu. Hampir, Pak, tunggu, Pak, mobil motor pulang ke Makassar. Tapi tidak ada toko ambil, Kak. Tidak ada masalahnya, Pak. Semua orang ada masalah. Ya. Nah, coba manusia, Nabi, Pak, yang namanya selalu digantikan dengan nama Allah, ada masalahnya. Ketika masalah beliau lagi luka, meninggal istri beliau, meninggal kakek beliau yang paling disayangi dan melindungi beliau, duka, Pak, masalah. Allah perintah Jibril, ambil itu Muhammad, saya mau kasih senjata melawan masalahnya. Alayar watakku melo boleh senjata mewah masalahnya. Apa Allah kasih? Sholat. Maknanya ada masalah tak, Pak? Jangan cari muka sama wali kota. Ada masalah tak? Jangan cari muka sama komandan dan tim. Ada masa pensiunnya dan ada mutasabih. Ada masalah. Kalau Nabi dengan kita apa bedanya? Nabi ada masalahnya, dia ambil duduk, ambil sajadah, mengadu kepada Allah dalam sholat. Cara selesaikan masalah. Kita sekarang ada masalah, ada pertengkaran dalam rumah tangga, ada masalah dalam pekerjaan, ambil handphone, update status. Jangan sedikit update status. Kesepian banget. Apa beda kesepian di update? Biar pilih makan bakso update tuh. OTW makan bakso. Tomato haji di jibi. Nabi ada masalahnya, beliau berdoa. Di mana beliau berdoa? Di atas sajadah. Kita ada masalah, berdoa jangan juga. Tapi di mana? Di status. Siapa yang berdoa di status? Siapa yang berdoa di status? Nah, statusnya di Facebook, statusnya di Twitter, statusnya di BBM. Sibuknya itu Tuhan membaca status, kan? Lalu bagaimana? Ada masalah, ambil sajadah, ngadu kepada Allah. Tapi demi Allah, wallahi tidak mungkin Allah dengar doa kalau kita tidak sholat. Itu kuncinya Isra Mi'raj. Sholat. Apa tentara mau baik pangkatnya, sembahyang, jangan cari muka sama komandanta. Kita kerja sama manusia, Pak. 10 dah sunti kerja, 9 yang benar, 1 salah. Yang salah dan persoalkan ini yang satu, Pak. Itulah manusia. Salah dan hebat itu itu tentara. Kalau salah, Pak,